Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dipertemukan lagi di dalam mata kuliah online, dalam mata kuliah Sosiologi Agama. Pada kesempatan kali ini, saya selaku dosen pengampu akan mendiskusikan tema yang telah dipresentasikan tadi, yaitu respon Islam terhadap budaya lokal. Nah, jadi banyak sekali perdebatan tadi ya di dalam proses diskusi, saya sudah pantau tadi. Jadi ada yang kemudian masih mempermasalahkan soal budaya di Indonesia, di mana banyak budaya yang bertentangan dengan agama dan seterusnya. Nah, nanti kita akan diskusikan perlahan-lahan. Teman-teman sekalian, kita langsung beralih ke slide berikut. Nah, sebelum kita akan mendiskusikan soal bagaimana sih respon Islam terhadap budaya lokal. Nah, maksud saya di sini adalah budaya lokal di sini adalah budaya Indonesia ya. Nah, sebelum kita akan mendiskusikan bagaimana respon Islam terhadap budaya lokal dalam arti budaya Indonesia, kita akan melihat dulu realitas negeri Indonesia. Nah, ini yang pertama, Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Ini kita ketahui bersama, ini realita ini. Ini kalau di mata pelajaran di SMP atau di MI, ini adik-adik sudah mengetahui ini tentang pendidikan multikultural yang misalnya yang diajarkan di MI dan di SMA atau MA. Nah, jadi Indonesia ini tentu terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Nah, itu ada ribuan. Jangankan di seluruh Indonesia, di Sulawesi Utara saja itu sudah ada berbagai macam suku. Kan? Ada Minahasa, yang suku besarnya itu kan ada Minahasa, terus Sangihe, terus habis itu ada Bolang Mongondo, ada Gorontalo. Nah, kalau kita bicara suku yang lebih kecil lagi, di Sulawesi Utara ini malah sudah ada suku Madura, suku Jawa, bahkan ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka itu suku Bantik gitu. Nah, itu di Sulawesi Utara malah sudah ada berbagai macam suku. Nah, itu realita yang ada di daerah kita Indonesia. Nah, lalu yang kedua, negara ini itu merupakan negara maritim. Itu sekitar 70% wilayah Indonesia terdiri dari laut. Gitu. Kalau Abel Apian bilang negara kita ini adalah negara yang bukan dipisahkan oleh lautan, tapi negara pulau yang ditaburi oleh lautan. Negara laut yang ditaburi oleh pulau-pulau. Gitu. Jadi negara kita ini adalah negara maritim. Kalau kita bicara sejarah ke belakang misalnya, bagaimana nenek moyang kita itu kemudian berhasil menjelajah sampai di luar daerah ya, di luar negeri malahan. Itu kerajaan maritim Sriwijaya dan Majapahit itu malah sampai di Madagaskar. Beberapa catatan mengatakan sampai di Eropa sana. Gitu. Nah, nanti silakan Anda baca di sejarah. Makanya kan di dalam lagu yang kita kenal itu nenek moyangku adalah seorang pelaut. Gitu. Nah, itu betul karena memang negara kita ini adalah negara laut yang ditaburi pulau-pulau. Gitu. Nah, yang berikut terdiri dari ribuan pulau. Yang berikutnya berideologi Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini adalah ideologi kita, ideologi Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini misalnya mirip ungkapan Gus Dur bahwa perbedaan itu bukan untuk perpecahan, bukan untuk perkelahian, tapi perbedaan itu untuk persatuan, untuk keharmonisan. Perbedaan itu untuk saling menghargai dan malah saling bersahabat. Gitu. Itu Indonesia. Nah, makanya di mana-mana Gus Dur itu selalu mengkampanyekan terkait dengan toleransi, terkait dengan bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis. Itu karena
sekali saja kita ini bertikai, maka itu akan berlarut-larut, akan mudah dimanipulasi. Indonesia ini akan mudah dijajah kalau warganya itu bertikai. Gitu. Katanya Soekarno mengatakan bahwa perjuangannya itu gampang karena musuhnya itu adalah orang asing, kan? Musuh Soekarno waktu itu mudah dilihat. Gitu. Itu jelas musuh Soekarno itu orang asing. Tapi kalau makanya Soekarno bilang perjuangannya itu adalah mudah. Yang sulit itu perjuangan generasi setelahnya. Generasi setelah Soekarno, itu kata Soekarno. Perjuangan generasi saya itu adalah yang berat. Karena kenapa? Karena perjuangan setelah saya itu adalah perjuangan untuk melawan bangsa sendiri. Jadi maksudnya di sini sesama anak bangsa itu kemudian saling berkelahi. Kenapa saling berkelahi? Ya karena kita mudah termakan provokasi, mudah termakan isu-isu negatif yang kemudian mudah memecah belah bangsa kita, gitu kan? Nah, maka semboyan negara kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda tetapi satu tujuan, gitu. Nah, lalu di slide berikut, apa kaitan realita negeri Indonesia dengan Islam? Nah, ini bisa kita kaitkan dengan 3 prinsip bagaimana seorang muslim itu berperilaku, gitu ya. Nah, yang pertama itu hablum minallah. Hablum minallah ini berkaitan dengan ibadah mahdho dan ghairu mahdho. Ini ibadah yang jelas ya. Nah, kalau ibadah hablum minallah ini maksudnya ibadah mahdho ini dan ghairu mahdho ini sudah jelas, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena ini kaitan dengan rukun Islam. Gitu. Misalkan sholat, zakat, puasa, haji, gitu ya. Kalau ghairu mahdho itu kan berwudu. Wudu itu kan ada rukun-rukunnya kan, syarat sah wudu. Nah, itu kaitannya dengan ibadah ghairu mahdho. Jadi bagaimana sebelum sholat itu harus berwudu. Nah, berwudu itu syarat sahnya itu seperti ini. Nah, itu saya kira bisa dipelajari di buku-buku fikih atau ada mata kuliah tertentu ya. Misalnya mata kuliah fikih yang menjelaskan tentang itu, tentang ibadah ini. Nah, ini tidak bisa ditawar-tawar ibadah ini. Jadi misalnya kalau Anda terlalu serius misalnya menghadap kepada Allah misalnya, lalu kemudian sholat subuh Anda rubah menjadi 3 rakaat. Nah, itu Anda justru dapat dosa. Anda justru dapat dosa. Gitu. Karena Anda akan dianggap murtad karena sudah menambah-nambah dan mengurangi ibadah wajib. Gitu. Jadi itu tidak boleh. Gitu. Misalnya atau sholat zuhur Anda kurangi menjadi 3 rakaat, itu tidak boleh. Nah, sholat wajib pun itu syarat sahnya itu harus membaca Al-Fatihah, gitu. Nah, itu silakan Anda pelajari di kitab-kitab fikih. Dan saya kira ada mata kuliah lain yang mengajarkan itu. Nah, itu tidak bisa diganggu gugat namanya ibadah mahdho itu. Nah, lalu yang kedua ada ibadah hablum minan nas yang berkaitan dengan ibadah muamalah. Ya. Ibadah muamalah ini sebetulnya bukan hanya terjadi begitu. Tapi memang hablum minan nas ini ada dalam Al-Qur'an. Jadi bagaimana kita itu harus saling bermuamalah atau harus saling berinteraksi. Karena kenapa ya? Karena kita terdiri dari orang-orang yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Gitu ya. Al-Hujurat mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Kan? Lalu selanjutnya adalah inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, jadi kan di sini Allah itu sebetulnya bisa saja menciptakan manusia itu satu saja kan, tapi tidak. Allah menciptakan manusia itu berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam ras, berbagai macam budaya dan seterusnya. Nah, ini terkait juga dengan realitas masyarakat yang ada di Indonesia, yang mana sebagaimana yang saya jelaskan tadi terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Makanya kan IAIN juga mengusung visi multikultural kan, karena untuk mendorong mahasiswanya juga untuk
menyetujui bahwa memang kita ini bersifat multi, bukan hanya satu, tapi kita ini berbagai macam suku. Nah, ini kaitannya dengan hablum minan nas, ibadah muamalah. Nah, ibadah muamalah ini juga terkait dengan ekspresi budaya. Gitu. Nah, yang menjadi keliru dari kita adalah, ini sorry ya hujan, jadi saya agak kuat saja. Yang menjadi keliru di kita adalah ibadah muamalah itu seolah-olah kita anggap sebagai ibadah mahdo. Itu yang menjadi keliru. Gitu ya. Nah, misalnya tadi kan sudah saya jelaskan bahwa Indonesia ini terjadi dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam budaya. Maka di Gorontalo ada yang namanya Tumbuleotohe. Tumbilotohe itu namanya malam pasang lampu kan. Kalau di Mongondo namanya Mununtul. Ya kan? Lalu setelah hari raya itu ada namanya Hari Raya Katupat. Gitu. Nah, Hari Raya Katupat itu dia masuk di wilayah hablum minan nas. Jadi, kenapa kita melakukan itu? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah berhasil melalui masa-masa puasa, lalu kemudian kita menahan hawa nafsu dan seterusnya. Maka sebagai masyarakat yang bersosial, kita perlu merayakan itu. Bagaimana kita merayakannya sebagai masyarakat sosial? Maka rayakan itu dengan namanya Hari Raya Katupat. Gitu. Nah, itu ibadah muamalah. Dan ibadah seperti itu cuma ada di Indonesia, itu di Arabnya enggak ada, di Yaman sana enggak ada, cuma ada di Indonesia. Ya karena itu ibadah muamalah. Jadi bagaimana kita kemudian membentuk satu kehidupan sosial yang damai. Gitu. Instrumennya adalah Hari Raya Katupat, kan? Bagaimana kita kemudian menciptakan simbol-simbol penerangan hati, bagaimana kita mewujudkan rasa syukur kita karena 3 malam lagi atau beberapa saat lagi kita akan menjumpai hari raya atau menjumpai malam takbir, maka dirayakanlah namanya Tumbulotohe atau malam pasang lampu atau menuntul tadi. Nah, itu sebagai ekspresi rasa syukur kita bahwa tidak lama lagi kita akan mencapai kemenangan. Nah, itu ibadah muamalah. Gitu. Nah, itu masuk di wilayah ibadah muamalah. Jadi bagaimana kemudian kita bersosial. Dan sebagai masyarakat multikultural, hal-hal yang seperti itu justru harus kita lestarikan. Gitu. Cuman yang salah di kita adalah ibadah muamalah kita sudah masukkan di wilayah mahdo. Kita sudah masukkan di wilayah syariat. Gitu. Padahal kita harus memisah antara ibadah mahdo dan ibadah muamalah. Itu kita harus ketahui betul itu. Gitu deh. Agar supaya jangan sampai kita salah kaprah. Ibadah muamalah kita anggap ibadah mahdo. Gitu. Nah, lalu mentang-mentang kita ini berbagai macam suku dan budaya, lalu ada orang yang salah tafsir. Ada orang yang karena pikirannya kacau balau, maka dia anggap ibadah muamalah itu sebagai ibadah mahdo, dan ibadah mahdo itu perlu ditambah-tambah dan perlu dikurangi karena masyarakat itu dia menganggap Hari Raya Katupat itu adalah syariat, maka ibadah mahdo itu perlu ditambah-tambah dan perlu dikurangi. Nah, itu kan saraf namanya. Dan sialnya itu kan mahasiswa itu juga ikut-ikutan dengan hal-hal seperti itu kan. Nah, mahasiswa itu justru harus berada di garda paling depan. Apalagi mahasiswa ini adalah mahasiswa IAIN yang notabene mengusung visi multikultural. Maka dia harus berada di garda paling depan ketika ada pembodohan pemikiran seperti tadi. Misalnya ibadah hablum minan nas atau ibadah muamalah lalu dia masukkan di ibadah mahdo. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, sebagai mahasiswa IAIN dia harus berada di garda paling depan, bukan justru menjadi pemandu sorak untuk membid'ahkan dan mengkafir-kafirkan. Padahal itu hanya ibadah muamalah saja begitu. Gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah hablum minal alam. Nah, hablum minal alam ini berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini menjaga kelestarian lingkungan ini justru jadi bukan hanya sekedar mentang-mentang ini datang dari barat, mentang-mentang datang di luar Islam, lalu kemudian kita menganggapnya tidak islami. Nah, justru hablum minal alam ini adalah anjuran kepada kita sebagai seorang muslim
bagaimana seorang muslim itu harus menjaga lingkungan, gitu kan. Kalau ada anak mapala di sini, itu pasti dia tahu tentang hablum minal alam itu, apalagi mapala IAIN. Saya percaya mapala IAIN itu religius, gitu ya. Orang-orangnya sangat religius, makanya dia mengetahui dalil ini, kan? Nah, hablum minal alam itu kan berangkat dari dalil, nah, toharul fasad, apa selanjutnya? Fil barri wal bari bima kasabat aydin nas, kan? Nah, jadi telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Gitu. Artinya adalah kerusakan di darat dan di laut itu tidak lain karena perbuatan tangan-tangan manusia. Makanya kan di lagunya Ibit GAD itu dikatakan mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita, kan? Gitu. Maksudnya di sini tingkah manusia yang kemudian selalu merusak alam yang dihadirkan Tuhan untuk kemaslahatan umat manusia. Dan biasanya yang melakukan pengerusakan itu kan korporasi, kaum kapital, gitu kan. Nah, maka justru kita adalah orang yang zolim ketika alam sekitar kita rusak oleh kaum kapital, lalu kita cuma diam, tidak kemudian melakukan kerja-kerja di dalam melakukan pendampingan untuk kelestarian lingkungan. Kan banyak sekali alam yang dirusak untuk kepentingan penguasa, kan banyak sekali, untuk kepentingan pemodal juga banyak sekali, kan. Alam dikeruk itu banyak sekali. Nah, maka sebagai orang Islam itu harusnya memahami realitas ini. Yang pertama, realitas Indonesia yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yang kemudian terdiri dari berbagai macam suku dan agama, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Nah, itu harus dipahami oleh orang-orang Islam. Jadi jangan pukul rata, mentang-mentang tidak Islami lalu kemudian kafir, tidak. Karena lagi-lagi tadi ada ibadah hablum minallah, ada ibadah mahdo, ada ibadah muamalah, gitu. Dan lucunya kan banyak mahasiswa yang ikut-ikutan mengkafir-kafirkan, padahal dia mahasiswa IAIN yang notabene mengusung visi multikultural. Nah, jadi ini yang paling penting. Jadi jangan sampai kita sebagai mahasiswa IAIN justru menjadi pemandu sorak di dalam proses pengkafiran saudara-saudara kita sesama rakyat Indonesia. Gitu. Jangan sampai juga mentang-mentang hablum minal alam itu kita tidak tahu bahwa hablum minal alam itu ada di dalam Al-Quran, lalu kemudian kita bersikap skeptis dengan kelestarian alam, gitu. Jadi ketika alam dirusak, lalu kemudian orang bertanya kepada kita, kenapa kamu kan mahasiswa, kenapa kamu tidak menyuarakan, kenapa kamu tidak bersuara mengkritisi pemerintah karena sudah merusak alam misalnya, atau kenapa kamu tidak mengkritisi pemerintah karena mengizinkan pemodal untuk merusak alam? Oh, itu kok anda ada dalil di Al-Quran dan hadis, maka biar jo dorang kasih rusak. Nah, ini juga sebagai mahasiswa Islam, ini juga kita sebenarnya sudah sudah zolim sebenarnya terhadap diri kita dan lingkungan, karena tahu-tahu ada pengrusakan, tetapi karena kita menganggap itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka kita tidak melakukan pembelaan. Padahal itu juga dalam Al-Quran, bahwa kerusakan darat dan di laut, silakan Anda buka surat Ar-Rum ayat 41. Itu kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia, gitu. Jadi tugas kita sebagai mahasiswa Islam itu bukan hanya sekedar ibadah mahdo, bukannya sekedar hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Harus saleh secara spiritual, juga saleh secara sosial, begitu. Juga saleh terhadap perlakuan kita terhadap alam sekitar, gitu. Nah, jadi
Itu sebenarnya yang menjadi tugas kita sebagai mahasiswa. Apalagi kita sudah belajar sosiologi agama, maka kita harus melihat, lebih banyak melihat daripada kemudian membaca teori-teori yang dimana teori-teori itu dia kebanyakan teori-teori yang justru banyak membuat kita itu terhambat di dalam melihat realitas. Jadi saya anjurkan adik-adik semua untuk perbanyak melihat realita, gitu, sehingga kemudian konsep hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam ini itu kemudian bisa menyatu di dalam konsep pengetahuan adik-adik semua. Baik, saya kira itu dulu adik-adik sekalian yang saya sampaikan, tidak usah terlalu banyak. Sekali lagi ini hanya sebagai pemantik saja kepada kita semua. Ini bukan keseluruhan materi ya. Jadi bukan ini hanya sebatas pemantik saja. Ini hanya sebatas pendahuluan. Jadi silakan adik-adik mencari keseluruhan dari apa yang saya sampaikan ini di luar sana. Silakan adik-adik cari secara mandiri. Apakah yang saya sampaikan ini betul atau tidak, gitu. Nah, silakan adik-adik cari di luar sana. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa memantik pengetahuan adik-adik semua. Dan selain itu juga saya tidak berlama-lama karena kasihan kuota adik-adik semua untuk mendownload materi ini, gitu. Kalau terlalu banyak juga adik-adik nanti bosan, habis kuota nanti. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.